Halo, Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap di rumah ya. Oke, di kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan ke kalian tema 9, subtema 3 mata pelajaran IPA tentang pelestarian kekayaan sumber daya alam. Nah, tapi sebelum belajar, jangan lupa kita berdoa dulu ya sama-sama. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Nah, tentunya sumber daya alam ini bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk mata pencaharian. Oke, nah sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam biotik, yang kedua adalah abiotik. Yang biotik itu adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Nah, kalau misalnya abiotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk tak hidup. Kalau biotik contohnya seperti hewan maupun tumbuhan. Kalau abiotik contohnya seperti air, tanah, matahari, tentunya segala sesuatu yang tidak hidup. Nah, terus sumber daya alam ini sebagian besar digunakan sebagai sumber energi. Nah, sumber energi masih ingat kan anak-anak? Dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah sumber energi tradisional, yang kedua adalah sumber energi alternatif. Sumber energi dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi tradisional dan sumber energi alternatif. Sumber energi tradisional adalah sumber energi yang sudah ada sebelumnya, dapat habis apabila digunakan secara terus-menerus, serta tidak bijak dalam penggunaannya. Nah, yang kedua adalah sumber energi alternatif, yaitu sumber energi yang terbarukan. Sumber energi alternatif dapat menggantikan sumber energi tradisional. Sumber energi alternatif juga memiliki jumlah yang tak terbatas, serta lebih ramah lingkungan. Contohnya air, matahari, angin, panas bumi, dan lain-lain. Oke, kita bahas satu-satu ya anak-anak tentang sumber energi alternatif. Yang pertama yaitu adalah matahari. Nah, matahari itu adalah sumber energi panas dan cahaya terbesar di bumi. Banyak sekali manfaat dari matahari. Yang pertama yaitu adalah untuk menjemur pakaian. Yang kedua, matahari juga digunakan untuk menguatkan tulang pada anak-anak. Yang ketiga, digunakan untuk mengeringkan ikan asin. Yang keempat, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang kelima, untuk pengganti sumber energi listrik menggunakan panel surya. Nah, panel surya ini sudah banyak di sekitar kita. Salah satunya yaitu adalah penggunaan pada lampu lalu lintas, pada lampu di jalanan. Nah, sekarang juga banyak di atap-atap hotel digunakan untuk pengganti sumber energi listrik. Nah, yang kedua yaitu adalah angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan akibat perbedaan tekanan antara udara dingin dan udara panas. Nah, angin ini sudah lama digunakan untuk menggerakkan perahu layar maupun kincir angin tradisional. Saat ini angin juga menghasilkan energi listrik. Nah, menggunakan apa? Menggunakan alat yang disebut aerogenerator. Nah, aerogenerator ini alat yang digunakan untuk merubah energi angin menjadi energi listrik. Nah, yang ketiga yaitu adalah air. Anak-anak, air itu menyimpan energi gerak. Nah, energi gerak ini tadilah yang bisa membangkitkan energi listrik. Yang biasa kita kenal saat ini adalah PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, energi gerak yang dihasilkan oleh air tadi menggerakkan generator pembangkit listrik. Nah, anak-anak perhatikan piramida kebutuhan air yang dibutuhkan oleh manusia sehari-hari. Sangat banyak bukan? Dari minum sampai kegiatan sanitasi. Nah, yang keempat yaitu adalah energi panas bumi anak-anak. Energi panas bumi biasa kita sebut dengan energi geotermal. Nah, energi panas bumi ini terkandung di dalam perut bumi. Jadi bumi yang bulat terdiri dari lapisan-lapisan yang sangat panas, sehingga bisa disebut bahwa bumi itu mengandung energi panas yang sangat besar. Nah, energi panas bumi ini hanya dapat dirasakan oleh 24 negara di seluruh dunia. Karena 24 negara ini yang dekat dengan lempeng tektonik, sehingga hanya 24 negara ini yang dapat memanfaatkan energi dari panas bumi. Yang kelima yaitu adalah gelombang air laut. Nah, ketika gelombang air laut itu memecah, menghasilkan banyak energi. Salah satunya yaitu adalah energi listrik. Nah, yang terakhir adalah bahan bakar bio. Kenapa bahan bakar bio ini termasuk di sumber energi alternatif? Karena bahan bakar bio ini berasal dari hewan dan tumbuhan.
Nah, bahan bakar bio ini dibagi lagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama yaitu adalah biodiesel. Biodiesel digunakan untuk menggantikan bahan bakar solar. Biasanya berasal dari tumbuhan-tumbuhan yang mengandung minyak, seperti tumbuhan jarak dan biji bunga matahari. Yang kedua yaitu adalah bioetanol. Bioetanol itu adalah berasal dari umbi-umbian seperti singkong, ubi, dan lain-lain. Digunakan untuk menggantikan bahan bakar bensin. Yang ketiga yaitu adalah biogas. Biogas berasal dari kotoran hewan. Nah, biogas ini digunakan untuk menggantikan bahan bakar gas. Nah, melestarikan sumber daya alam maupun sumber energi ini adalah tugas kita anak-anak, kewajiban kita, karena kita juga yang menikmati dan memanfaatkannya. Oke, nah cara untuk melestarikan ada banyak sekali. Yang pertama yaitu adalah dengan menghemat. Menghemat itu sangat banyak. Kita bisa mematikan televisi ketika tidak digunakan, atau mematikan air ketika tidak digunakan. Bisa juga dengan menggunakan shower untuk menghemat air. Nah, yang kedua adalah memanfaatkan energi alternatif. Daripada menggunakan energi yang tidak dapat terbarukan, nah lebih baik kita menggunakan energi alternatif yang dapat diperbarui. Yang ketiga adalah melakukan reboisasi pada hutan-hutan yang gundul. Nah, yang keempat adalah kita melakukan daur ulang. Jadi pada barang-barang bekas, daripada dibuang, apabila bisa digunakan kembali, kita lebih baik melakukan recycle, mendaur ulang kembali. Nah, terus yang selanjutnya adalah melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Contohnya apa sih? Nah, kalau kita mau sehat, kita harus memakan makanan yang bergizi, kita juga harus berolahraga. Itu adalah lakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Terus yang kedua, kalau misalnya kita ingin terhindar dari banjir, tentunya kita juga harus melakukan kewajiban kita dengan membuang sampah di tempatnya, tidak sembarangan. Oke, alhamdulillah sudah selesai penjelasan dari Ibu. Sekian dulu ya anak-anak, semoga bermanfaat. Tetap semangat kalian belajar di rumah, tetap semangat juga puasanya. Semoga kita bisa bertemu kembali. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.